Kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 118. Mazmur ini merupakan penutup dari rangkaian Halel Mesir. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan di waktu yang lalu, Halel Mesir adalah Mazmur pasal 113 sampai 118. Disebut demikian karena Mazmur ini dinyanyikan umat Tuhan ketika mereka merayakan perayaan Paskah. Perayaan untuk mengingat kebaikan Allah dalam membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Di ayat 4-9 disebutkan 3 alasan mengapa umat Allah harus bersyukur kepada Tuhan. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, sebab Tuhan bersedia menjawab seruan kita. Hal itu diutarakan pemazmur di ayat 4-5. Di ayat 5 ia berkata sebagai berikut. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dengan berkata seperti demikian, pemazmur mengingatkan umat Tuhan tentang bagaimana ketika nenek moyang mereka berada di dalam kesesakan di Mesir. Dan Tuhan menjawab seruan mereka dengan membebaskan umatnya dari perbudakan. Alasan yang kedua, sebab Tuhan bersedia menolong kita. Hal itu disampaikan pemazmur di ayat 6-7. Di ayat 7 ia berkata seperti demikian. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Melalui kalimat-kalimat tersebut, pemazmur mengingatkan umat Allah tentang bagaimana Allah berpihak kepada nenek moyang mereka ketika mereka harus menghadapi tentara Firaun yang bermaksud untuk mencelakakan mereka. Allah menolong dengan melepaskan mereka dari kejaran orang-orang yang membenci mereka. Alasan yang ketiga, sebab Tuhan bersedia melindungi kita. Hal ini disampaikan pemazmur di ayat 8-9. Di ayat 8 ia berkata seperti berikut. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dengan berkata seperti demikian, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk mengingat perlindungan Tuhan bagi nenek moyang mereka di sepanjang perjalanan di padang gurun dari Mesir sampai ke negeri Kanaan. Perlindungan Tuhan sungguh dapat diandalkan. Di tengah masa sukar atau kesesakan seperti yang sedang terjadi pada hari-hari ini, Mazmur pasal 118 ini sangatlah tepat untuk kita renungkan. Melaluinya kita diajar untuk semakin mengenal siapakah Allah yang kepadanya kita berharap. Dia adalah pribadi yang bersedia mendengar seruan kita, mau untuk menolong kita, dan tidak merasa enggan untuk melindungi kita. Sehingga dengan demikian, melewati masa-masa yang tidak mudah seperti yang pernah dialami oleh nenek moyang bangsa Israel, kita tidak perlu berputus asa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, tersedia kelepasan, pertolongan, dan perlindungan. Mari kita berdoa kepadanya. Mazmur pasal 118 ayat 4-9. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan.
Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Dalam kasih setiamu engkau menjamin masa depan kami. Karena sesungguhnya engkau memiliki rancangan yang indah bagi setiap orang yang menghormati dan takut kepada dirimu. Kami percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kasih setiamu memungkinkan kami untuk memandang hari esok bukan dengan keputusasaan, melainkan dalam iman yang tak akan pernah engkau kecewakan. Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang limpah dengan kasih setia itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan Yesus, di dalam anugerah-Mu engkau bersedia mendengar dan menjawab seruan dari umat-Mu. Telinga-Mu senantiasa terbuka terhadap doa-doa kami. Dan tangan-Mu senantiasa siap diulurkan untuk menjawab seruan kami. Kami percaya tak pernah engkau mengabaikan umat-Mu yang berharap kepadamu. Namun engkau selalu menjawab doa mereka tepat pada waktunya. Tak pernah engkau terlambat dalam bertindak. Tak pernah engkau lalai dalam melangkah. Jawaban-Mu terhadap doa-doa kami selalu dapat kami harapkan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pengharapan kami.
Saudara-saudari, serahkan harapan dalam hati Anda ke dalam tangan Tuhan. Dia dapat diandalkan. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika masalah datang mengepung dan persoalan datang secara bertubi-tubi, kepadamu ya Tuhan, kami berseru dan berharap. Sebab kalau Engkau beserta dengan kami dan berada di pihak kami, apakah yang perlu kami takutkan? Kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau selalu siap untuk membela orang yang berharap kepadamu. Oleh sebab itu, di dalam penyertaan-Mu, hati kami teduh, di dalam tuntunan-Mu, jiwa kami sejahtera. Bersama dengan Engkau dan di dalam tuntunan-Mu, kami akan berjalan menuju hari esok, seperti yang Engkau janjikan. Sertai kami ya Tuhan Yesus. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menuntun dan menyertai hidup Anda hari demi hari sepanjang kehidupanmu. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kalau Tuhan di pihak kami, tak ada yang perlu kami khawatirkan dalam hidup ini. Sebab bila Engkau berpihak pada kami, maka kami dapat mengharapkan pertolongan-Mu. Pertolongan yang selalu datang tepat pada waktunya. Tak akan Engkau membiarkan kami melewati kesukaran yang melampaui kemampuan kami untuk menanggungnya. Pada saat yang tepat, Engkau selalu membuka jalan. Karena sesungguhnya tidak ada jalan yang buntu bagi diri-Mu. Hikmat-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tiada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua beban dalam hidup kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Saudara-saudari, serahkan semua beban dalam hidup-Mu ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Tuhan, Engkaulah kota benteng pertahanan kami. Gunung batu yang tidak akan pernah goyah. Itulah Tuhan tempat kami berharap. Kota benteng yang tak akan pernah rubuh. Itulah Allah tempat kami berteduh. Tuhan Yesus sang pelindung umat-Nya, lindungilah kami. Tuhan Yesus gembala yang baik, lindungilah kawanan domba-Mu. Tuhan Yesus sahabat yang setia, lindungilah kami. Tuhan Yesus sang pengantin laki-laki, lindungilah kami jemaat-Mu. Tuhan Yesus perisai bagi umat-Nya, lindungilah kami yang berharap kepada-Mu. Dalam perlindungan-Mu kami aman dan sejahtera. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus melindungi Anda dari semua bahaya. Bahaya dalam rumah tangga, bahaya dalam kesehatan, bahaya dalam ekonomi pekerjaan, bahaya untuk masa depanmu. Dialah pelindung yang dapat diandalkan. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tuhan, kalau semua yang ada di dunia ini dapat berubah, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Kalau semua yang ada di dunia ini tidak selalu dapat diandalkan, kemurahan dan kebaikanmu selalu dapat kami harapkan. Kalau semua yang ada di dunia ini tidak selalu dapat dipercaya, orang yang percaya kepadamu tak akan pernah engkau kecewakan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan semua harapan, beban, dan permohonan kami. Dengar dan jawablah semuanya itu tepat pada waktumu. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga Anda, pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi Anda, kesehatan Anda, dan orang-orang yang ingin saudara doakan dalam syafaat-Mu secara pribadi. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal Engkau dan beriman kepadamu. Sebab orang yang berharap kepadamu, pengharapannya bukan pengharapan yang hampa. Sebab orang yang percaya kepadamu bukan bersandar pada ilah-ilah yang palsu dan mati. Engkaulah Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta yang limpah dengan anugerah. Dengan kasih setiamu, Engkau menyelamatkan kami dari kehidupan yang gelap dan berjalan dalam kebinasaan. Di dalam rahmat-Mu, Engkau menyertai kami, menuntun kami, dan membawa kami ke hari esok yang gemilang, sebagaimana yang telah Engkau rencanakan. Oleh sebab itu, ketika kami harus berjalan melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Engkau beserta kami. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dan berharap kepadamu. Dalam pengharapan itu, kami menyerahkan bangsa kami yang besar, Indonesia, ke dalam rahmat-Mu. Di tengah masa yang sangat sukar karena wabah ini, Tuhan kasihanilah bangsa kami. Kasihanilah Indonesia. Pulihkan negeri ini. Hentikan wabah yang sedang berkecamuk ini. Tuhan, kami memohon rahmat-Mu bagi negeri kami. Kami berdoa belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Tuhan, tolong para pemimpin kami untuk dapat melakukan tugas mereka sebagaimana sewajibnya.
mulai dari presiden sampai kepada aparat yang di daerah. Hikmat-Mu menyertai mereka. Takut akan Engkau kiranya memenuhi hati mereka. Kami berdoa untuk aparat keamanan, TNI dan Polri yang menjaga ketertiban atas negeri ini. Kami berdoa untuk aparat medis yang menolong para korban dari wabah. Tuhan, tolong mereka semua. Sekali lagi kami berdoa, pakailah gereja-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Sehingga orang dapat mengenal bahwa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pengharapan. Dan bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Kepadamu kami mengangkat semua doa kami dan menyerahkan semua permohonan dan pujian kami. Kami yakin doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah sia-sia. Amin.